Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini benar-benar menjadi pertemuan yang bermanfaat, menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, berkali-kali saya mencoba untuk menjelaskan apa yang selama ini menjadi pertanyaan para mahasiswa saya, dan kemudian bahkan substansinya juga dipertanyakan oleh para jamaah saya di dalam pengajian-pengajian saya yang saya berikan di beberapa tempat. Dan alhamdulillah para sahabat saya dalam diskusi di media sosial itu juga mencoba untuk menjawab dengan jawaban-jawaban yang memberikan kelengkapan atas jawaban-jawaban yang pernah saya berikan kepada para mahasiswa saya dan juga para jamaah pengajian saya. Tentu saja saya harus berterima kasih pada para sahabat saya, teman-teman saya yang sangat setia untuk selalu berdialog tentang persoalan-persoalan kehidupan yang tidak jarang ini terlupakan dalam dunia akademis, dan apalagi dalam wilayah majelis taklim yang seringkali dalam banyak hal informasi-informasi tentang sesuatu yang sangat penting itu diberikan dengan tidak lengkap dan bahkan cenderung tidak argumentatif ketika menjelaskan persoalan-persoalan yang seharusnya dijelaskan lebih argumentatif. Saya tidak akan menyinggung satu-satu masalah yang seringkali muncul di lapangan dengan pertanyaan-pertanyaan para sahabat saya dan juga para jamaah saya serta para mahasiswa saya. Tetapi sebagai ilustrasi yang sering saya kemukakan bahwa ada sejumlah pertanyaan kritis yang seharusnya dijawab dengan jawaban yang memadai, dengan jawaban yang rasional, dengan akal sehat, dengan sesuatu yang bertanggung jawab. Dan bahkan pertanyaan-pertanyaan persoalan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan agama itu, mohon maaf, seringkali dijelaskan dengan sangat sederhana dan terlalu menyederhanakan masalah. Sehingga jawaban-jawabannya itu menjadi jawaban-jawaban yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi ketika persoalan itu terkait dengan persoalan-persoalan penting seputar masalah akidah, persoalan ibadah, wah itu berbahaya lagi kalau dijawab dengan jawaban-jawaban yang tidak bertanggung jawab. Padahal pada masalah muamalah pun, kalau kita sudah terkait dengan persoalan agama, kita harus sangat berhati-hati di dalam menjawabnya, karena argumen-argumennya harus betul-betul mapan. Saya kebetulan mengajar usul fikih dan saya pernah belajar usul fikih, dan sampai saat ini pun saya masih belajar. Di dalam persoalan-persoalan fikih itu seringkali saya mendapatkan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang menurut saya kurang memadai untuk diberikan sebagai jawaban-jawaban yang betul-betul bertanggung jawab, karena landasan usul fikihnya sangat lemah, sehingga dalil-dalil yang digunakan pun itu dalil-dalil yang sebenarnya tidak tepat untuk digunakan. Bahkan ketika dicoba untuk dielaborasi dengan penafsiran yang tidak memadai, justru akan banyak menyimpang dari sesuatu yang seharusnya dikatakan. Orang bisa saja membaca Al-Quran dan membaca hadis, tapi penalaran terhadap apa yang dibaca dari Al-Quran dan hadis itu tidak sederhana. Saya pernah belajar ilmu tafsir, saya pernah belajar ilmu hadis, dan pada saat saya mencoba untuk memahaminya, saya coba membaca kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab syarah hadis. Ternyata dalam banyak hal saya menertawakan diri saya yang dulu pernah
menjawab persoalan-persoalan keagamaan yang terkait dengan makna ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang saya baca itu dengan jawaban-jawaban yang sama sekali sulit untuk dipertanggungjawabkan. Ketika saya bandingkan dengan bagaimana para ahli tafsir dan para ahli hadis dan juga para ahli fikih menjawab persoalan-persoalan yang terkait dengan pemahaman ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang banyak dipertanyakan maknanya oleh para jamaah pengajian dan para mahasiswa yang sangat kritis untuk mempertanyakan apa makna ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang seringkali muncul, seringkali dinyatakan di dalam beberapa forum. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan hal ini, saya mencoba menelaah sebuah ayat yang terdapat di dalam surah Al-Isra, tepatnya pada ayat 36. Di dalam ayat itu ada firman Allah yang dinyatakan oleh Allah dengan pernyataan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang kalau diterjemahkan kira-kira, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ini yang membuat saya tersentak. Seringkali saya itu bersikap dengan sebuah sikap yang saya sikapi dengan gegabah. Dan ketika saya coba untuk saya renungkan, ternyata sikap saya itu salah. Termasuk ketika saya berpendapat, dan pendapat-pendapat yang saya yakini benar itu begitu saya coba untuk saya renungkan dan saya kaji ulang, itu ternyata jauh dari kebenaran karena saya mendapatkan argumen-argumen yang membuat saya semakin mengerti bahwa saya tidak seharusnya berpendapat seperti itu. Kita bisa saja menggunakan indera kita, menggunakan akal kita, dan menggunakan apapun yang kita miliki untuk memahami sesuatu. Tetapi seringkali apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita pikirkan, itu kemudian melahirkan pemahaman yang tidak memadai. Karena kita tidak punya alat, tidak punya instrumen untuk memahami sesuatu yang kita coba untuk kita pahami itu dengan tepat. Padahal kita harus bertanggung jawab untuk menyatakan kembali apa yang kita pahami itu ketika kita harus melakukan tindakan itu atas dasar pemahaman kita, apalagi ketika kita berada di wilayah publik. Ada pertanggungjawaban yang lebih berat. Makanya ketika saya ngaji seperti ini, saya selalu merenungkan apa yang ingin saya sampaikan itu. Tadi malam saya coba untuk saya renungkan kembali apa yang pernah saya sampaikan di dalam pengajian saya, dan saya mencoba untuk merenung, betul-betul merenung. Ternyata dalam banyak hal saya telah melakukan beberapa kesalahan yang perlu saya koreksi. Nah, ayat ini menjadi ayat yang kemudian membuat saya tersenyum, tertawa, dan menertawakan diri saya ketika saya membaca sebuah cerita tentang topi Abu Nawas. Sebuah kisah di mana Abu Nawas itu bisa membuat orang banyak itu menjadi bodoh, bahkan dikatakan satu kota itu menjadi bodoh karena kepiawaian Abu Nawas untuk membuat argumen yang seolah-olah benar. Ya, ini seringkali dikatakan sebagai hoax tentang topi yang memang pada saatnya Abu Nawas itu memang sangat cerdik. Nah, kalau para jamaah itu membaca tentang apa dan siapa Abu Nawas, tentu saja yang sering kita kenal Abu Nawas itu orang yang lucu. Tetapi pada saat yang sama Abu Nawas itu bukan hanya sekedar lucu, tetapi dia sangat cerdik. Dan kepiawaiannya untuk membuat argumen itu membuat orang terkesima. Dan cerita Abu Nawas itu kan cerita-cerita tentang kelucuan dan cerita-cerita tentang kata-kata dan kalimat-kalimat bijak. Padahal kalau kita membahas tentang apa dan siapa Abu Nawas,
Kadang-kadang kita juga harus tertawa dan menertawakan diri kita sendiri itu. Abu Nawas itu kan ceritanya memang tidak sesederhana yang dipahami orang. Ya, saya pernah membaca buku tentang apa dan siapa Abu Nawas dan bagaimana kisah Abu Nawas ketika dia mengucapkan sesuatu sehingga menjadi sebuah catatan yang luar biasa ketika kata-kata Abu Nawas itu kemudian diungkap kembali dalam konteks ruang dan waktu yang berbeda. Nah, ini ada sebuah kisah tentang topi Abu Nawas. Katakan pada suatu hari Abu Nawas itu berjalan di tengah pasar sambil menengadah melihat ke dalam topinya. Nah, orang banyak pun memperhatikan ulah Abu Nawas itu dengan wajah heran. Kenapa Abu Nawas itu menengadah melihat ke dalam topinya? Padahal di tengah pasar itu banyak orang berkerumun. Bahkan banyak orang yang berpikir Abu Nawas itu sedang mengalami apa? Jangan-jangan dia sedang mengalami kegoncangan jiwa. Atau bahkan ada orang yang mengatakan jangan-jangan dia itu sudah gila. Apalagi ketika dia melihat ke dalam topinya itu, dia tersenyum. Dan seolah-olah itu mengisyaratkan kebahagiaan yang luar biasa. Jadi senyumnya itu mengisyaratkan kebahagiaan. Sehingga ada salah seorang yang datang menghampiri Abu Nawas dan berkata begini, "Wahai saudaraku, apa yang sedang kamu lihat di dalam topi itu?" Ini pertanyaan kepada Abu Nawas dari seseorang. Nah, Abu Nawas menjawab dengan jawaban yang sangat meyakinkan. Dia mengatakan begini, "Aku sedang melihat surga lengkap dengan barisan bidadari," kata Abu Nawas dengan wajah cerah dan senyum yang penuh dengan kepuasan. Dan dia mengatakan hal itu dengan penuh keyakinan, tanpa beban. Dan membuat orang itu semakin penasaran. Kemudian orang mengatakan, "Coba aku lihat. Saya tidak yakin kau bisa melihat seperti apa yang aku lihat," kata Abu Nawas. Ketika orang mengatakan, "Coba aku lihat," Abu Nawas mengatakan, "Ya, saya tidak yakin kau bisa melihat seperti yang kau lihat." Nah, orang pun bertanya begini, "Kenapa?" Kata Abu Nawas, "Hanya orang yang beriman." Karena hanya orang yang beriman dan orang yang soleh saja yang bisa melihat surga di topi ini. Tegas Abu Nawas dengan sangat meyakinkan. Jadi orang itu kalau dalam bahasa Jawa dikilani itu, diremehkan, dilecehkan. Ya nggak mungkin Anda bisa melihat surga dengan barisan bidadari yang ada di dalamnya, karena hanya orang yang beriman dan orang soleh saja yang bisa melihat surga di dalam topi ini. Ini kata Abu Nawas dengan sangat meyakinkan. Nah, orang yang bertanya itu semakin penasaran. Coba aku lihat. Orang yang bertanya itu penuh dengan penasaran, ingin membuktikan. Kata Abu Nawas, ya silakan saja dilihat. Nah, orang itu benar-benar akhirnya melihat ke dalam topi itu, dan sejenak kemudian dia melihat ke arah Abu Nawas. Dan tiba-tiba orang itu mengatakan, "Benar kamu. Aku melihat surga di topi ini dan juga bidadari. Subhanallah, Allahu Akbar." Kata orang itu berteriak dan didengar orang banyak. Jadi orang itu mengatakan hal yang sama dengan kata-kata Abu Nawas. Di dalam topi itu ada surga yang penuh dengan barisan bidadari, kata orang itu. Dia mengatakan, "Benar kamu ya Abu Nawas, saya melihat surga di dalam topi ini dan juga bidadari yang sedang berbaris." Bahkan dia mengatakan, "Subhanallah, Allahu Akbar." Kata orang itu berteriak dan didengar orang banyak itu. Ungkapan Subhanallah dan Allahu Akbar itu kan ungkapan yang luar biasa. Dan sekali lagi ini adalah satu hal yang di dalam bahasa keilmuan disebut dengan mistifikasi. Ya, sebelum kita mengatakan apa itu mistifikasi, ya memang bisa jadi orang bertanya-tanya mistifikasi itu apa. Ya, orang mengatakan bahwa mistifikasi itu adalah sesuatu yang terkait dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Jadi orang bisa menutupi sesuatu yang dianggap tidak benar oleh banyak orang itu
dengan cara-cara yang terkait dengan apa yang diyakini, yang disebut dengan konsep mistis, yang pada saatnya orang sudah kehilangan akal untuk bisa menjawabnya. Dia mengatakan, Tuhan mengatakan begini, saya melihat dalam mimpi saya. Dan di dalam dunia sufi itu seringkali bisa kita temukan. Sehingga orang kehilangan kesempatan untuk membantah karena apa? Apa yang dikatakan orang itu sudah di luar akal pikiran manusia pada umumnya. Sehingga orang akan kehilangan akal untuk bisa menyerang argumen orang itu karena apa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dinalar. Sehingga kemampuan akal itu tidak akan mampu untuk menjawab semua jawaban-jawaban yang diberikan oleh orang karena orang itu mengatakan sesuatu yang ada di luar nalar orang banyak. Terkait dengan orang yang beragama juga begitu. Gak usah kita itu berusaha, yang penting berdoa. Dengan doa itu insya Allah Allah akan mengabulkan semua permintaan Anda. Gak perlu Anda itu makan, gak perlu Anda itu minum, gak perlu Anda itu belajar. Kalau Allah sudah menakdirkan Anda itu tidak lapar, Anda itu kenyang, Anda tidak haus, Anda itu pintar, Anda pun akan mendapatkan kepintaran tanpa belajar, Anda akan kenyang tanpa makan dan sebagainya. Nah, sesuatu yang sifatnya transenden ataupun sesuatu yang di luar rasionalitas kita itu seringkali katakan orang. Nah, seseorang yang kemudian mengatakan dengan iman kita akan tenang, dengan iman kita akan bisa melihat surga, dengan iman kita akan bisa melihat neraka. Tetapi tanpa iman kita tidak akan bisa melihat neraka, tidak akan bisa melihat surga, dan tidak akan mendapatkan ketenangan. Itu jawaban mistis dan sangat subjektif, dan orang tidak bisa membantah. Apalagi ketika Abu Nawas mengatakan hanya orang yang beriman dan orang soleh yang bisa melihat surga di dalam topi saya ini dan barisan bidadari yang ada di dalamnya. Itu jawaban mistis Abu Nawas yang sulit dinalar karena apa, orang lain itu tidak bisa menjawab karena ketika itu dia menjawab dia akan mengatakan bahwa begitu Anda belum beriman dan belum beramal soleh. Tetapi kadang-kadang jawaban-jawaban ini diperlukan untuk menjawab sesuatu yang terkait dengan sesuatu yang tidak bisa dinalar dengan penalaran rasional yang biasa. Misalnya ketika kita sudah bicara tentang hal-hal yang gaib, tentang malaikat, tentang surga, tentang neraka, tentang keberadaan Allah, itu memang terkait dengan keimanan. Ya, kita tidak bisa menjangkau hal itu, tetapi tidak mungkin kita itu akan menjawab pada orang lain yang tidak punya keyakinan yang sama untuk mengatakan, ya iman saya mengatakan seperti itu, Anda boleh percaya atau tidak. Nah, itu jawaban-jawaban yang sulit untuk dipercaya orang. Sehingga ketika orang itu menjawab dengan proses yang sama untuk menutupi atau mengaburkan realitas, orang mengatakan bahwa inilah jawaban-jawaban yang disebut mistifikasi yang sering dilakukan oleh orang karena orang sudah kehilangan akal sehat untuk bisa menjawab sesuatu dengan jawaban-jawaban yang bisa diterima oleh akal sehat pada umumnya. Nah, orang seringkali punya cara untuk menjawab seperti itu ketika sudah terjebak pada sesuatu yang sulit untuk dikatakan dengan pembenaran-pembenaran yang rasional. Yang oleh Rocky Gerung seringkali dikatakan ya sudah tidak bisa dinalar dengan akal sehat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dan coba kita lanjutkan. Nah, ketika orang melihat ke dalam topi Abu Nawas itu, orang akan mengatakan, saya tidak akan melihat surga dan bidadari itu dengan mata saya. Nah, Abu Nawas bisa saja kemudian menjawab, ya karena Anda hanya melihat dengan matamu, tetapi tidak melihat dengan akalmu yang betul-betul bisa Anda gunakan berdasarkan iman dan amal solehmu. Seorang sepintar apapun tidak akan bisa melihat surga dan barisan bidadari itu kalau dia tidak punya iman dan tidak punya kesetiaan untuk beramal soleh. Nah, karena orang tidak ingin dinilai sebagai orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh, maka dia bisa saja kemudian membenarkan apa kata Abu Nawas itu dengan mengatakan subhanallah, Allahu Akbar.
dengan teriak, dengan menyatakan sesuatu yang penuh dengan keyakinan supaya dianggap sebagai orang yang beriman dan dianggap sebagai orang yang saleh. Nah, melihat reaksi itu Abu Nawas pun tersenyum. Sementara orang banyak yang menyaksikan ulah Abu Nawas ini ingin pula membuktikan apakah benar ada surga di dalam topi itu. Nah, saat itu Abu Nawas mengingatkan kepada mereka semua, ingat ya, sekali lagi, hanya orang yang beriman dan orang-orang yang soleh yang bisa melihat surga di dalam topi ini. Sementara orang-orang yang tidak beriman dan apalagi juga tidak beramal soleh dengan imannya itu tidak akan pernah bisa melihat apapun di dalam topi ini. Karena surga dan bidadari ini hanya bisa dilihat dengan iman dan amal soleh. Nah, kemudian apa yang terjadi pada saat itu? Satu demi satu orang itu ingin melihat ke dalam topi Abu Nawas itu. Ada yang dengan tegas menyatakan melihat surga, dan ada juga yang mengatakan Abu Nawas ini bohong. Tetapi Abu Nawas tetap tenang saja, menyatakan apapun yang dinyatakan dengan penuh keyakinan itu. Apapun kata orang tentang apa yang dikatakan oleh dirinya itu disikapi dengan senyum. Orang yang mengatakan bohong, ya tentu saja akan dijawab oleh Abu Nawas, ya karena Anda belum punya iman dan belum beramal soleh. Sementara orang yang menyatakan melihat surga di dalam topi Abu Nawas dan juga bidadari yang ada di dalamnya itu diapresiasi oleh Abu Nawas. Nah, alhamdulillah misalnya Anda sudah beriman dan beramal soleh misalnya, tetapi Abu Nawas tidak mengatakan seperti itu. Tapi reaksi orang pasti akan beragam. Akhirnya mereka yang tidak melihat surga di dalam topi itu melaporkan kepada raja dengan tuduhan bahwa Abu Nawas telah menebarkan kebohongan kepada orang banyak. Jadi Abu Nawas telah melakukan kebohongan publik. Kalau sekarang mengatakan dia telah melakukan hoax. Nah, atas dasar laporan itu kemudian raja memanggil Abu Nawas untuk menghadap sang raja. Dan benar, Abu Nawas ketika dipanggil ya datang saja kepada raja. Abu Nawas, kata sang raja. Ketika Abu Nawas sudah menghadap sang raja. Benarkah kamu bilang bahwa di dalam topimu itu ada surga dengan sederet bidadari cantik dan bisa terlihat dengan jelas seperti apa yang kamu katakan? Padahal semua orang mengatakan kamu berbohong karena ketika dibuktikan tidak ada surga dan tidak ada bidadari di dalam topi itu. Abu Nawas itu dengan sangat meyakinkan menjawab, benar Tuan Raja. Tetapi yang bisa melihatnya hanya orang yang beriman dan orang yang saleh. Bagi yang tidak bisa melihat hal itu, berarti dia tidak beriman dan tidak soleh. Artinya dia orang kafir dan orang yang belum beramal soleh. Sang raja pun termenung, kemudian mengatakan, oh begitu. Kemudian dengan rasa penasaran, raja itu mengatakan, coba saya buktikan apakah benar ceritamu itu ya Abu Nawas. Raja mengatakan seperti itu. Dan raja pun segera melihat ke dalam topi Abu Nawas dari sudut kiri, dari sudut kanan, dari atas, dari bawah. Dicermati dan dicermati. Raja pun bingung. Karena apa? Ya, mata sang raja tidak bisa melihat surga dan bidadari di dalam topi itu. Dan akal sehat raja pun ya, terusik gitu. Apa ini yang dikatakan Abu Nawas itu dan apa yang dikatakan orang banyak tentang kebohongan Abu Nawas ini. Akhirnya dinyatakan di dalam cerita itu raja pun terdiam dan berpikir. Rajanya itu terdiam dan berpikir, benar tidak nampak surga di dalam topi ini. Karena mata saya tidak bisa melihat dan akal sehat saya mengatakan tidak mungkin ada surga dan bidadari di dalam topi Abu Nawas ini. Tetapi kalau saya bilang bahwa tidak ada surga di dalam topi itu dan tidak ada bidadari yang berbaris di dalam topi Abu Nawas itu, maka orang banyak akan tahu bahwa aku ini adalah orang yang tidak beriman, artinya termasuk orang kafir, dan saya tidak termasuk orang yang saleh. Nah, kalau citra saya itu hancur karena itu, nah sudah, orang tidak akan percaya pada saya. Hancur reputasi saya, hancur reputasi saya, hancur reputasi saya, ini kata si raja itu.
habis saya. Karena apa? Orang akan menyangka, akan menduga bahwa saya ini orang yang tidak beriman dan belum beramal soleh. Inilah kira-kira yang dipikirkan sang raja pada saat itu. Akhirnya apa? Raja itu mengatakan, benar, saya sebagai saksi bahwa di dalam topi Abu Nawas ini kita bisa melihat surga dengan sederetan bidadari. Dan ia mengatakan dengan setengah berteriak karena ingin dianggap, dipandang sebagai orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi raja pun takut kalau dikatakan sebagai orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh. Nah akhirnya apa? Orang banyak akhirnya menerima cerita Abu Nawas itu karena khawatir berbeda dengan raja. Karena raja sudah mengatakan benar itu. Pokoknya di dalam topi Abu Nawas itu ada surga dan ada sederetan bidadari. Titik. Dan itu hanya akan bisa dilihat oleh orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Dan saya sudah membuktikannya, kira-kira rajanya mengatakan seperti itu. Kemudian Abu Nawas pun tersenyum dan orang banyak pun berpikir untuk menerima cerita Abu Nawas itu karena raja sudah membenarkan cerita Abu Nawas itu. Karena orang kan tidak berani untuk berbeda pendapat dengan raja. Nah, apa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini? Itulah yang bisa kita petik dari kisah ini adalah betapa kita masih sering latah dan menjadi orang yang kagetan di dalam menyikapi sebuah berita, sebuah informasi. Tidak tua, tidak muda, lanang wedok dalam bahasa Jawa, laki-laki dan perempuan siapa saja, bahkan kaum intelektual pun itu masih sering panik di dalam menyikapi informasi-informasi, terutama informasi-informasi penting yang terkait dengan sesuatu yang harus mereka cerna. Nah, mereka yang tidak mau dianggap sebagai orang yang tidak baik, seringkali terkecoh untuk menyatakan sesuatu yang tidak benar dengan satu arahan, dengan satu keinginan, dengan satu harapan, dia tetap dianggap sebagai orang baik. Untuk mempercayai sebuah informasi yang dikatakan banyak orang sebagai sesuatu yang benar. Padahal sesuatu itu mengusik akal sehat mereka. Apalagi terkait dengan persoalan agama. Takut dianggap tidak religius jika tidak ikut-ikutan, takut tidak dianggap sebagai orang yang soleh jika tidak menerima anggapan orang banyak. Mereka pun mengatakan apa yang dikatakan orang banyak dan apa yang dikatakan oleh penguasa akan dianggap sebagai orang yang benar, orang yang baik, orang yang soleh, orang yang beriman, orang yang religius. Ya saya tidak tahu karena saya juga masih miskin ilmu. Kenapa hal ini seringkali terjadi di sekitar kita? Kita percaya sesuatu yang irasional, yang sama sekali tidak rasional hanya karena sesuatu itu dikatakan oleh seorang guru besar, seorang intelektual yang sangat dihormati oleh banyak orang, oleh siapapun yang dipercaya banyak orang. Padahal akal sehat kita itu mengatakan tidak benar, dan kita harus mengatakan benar karena terpaksa untuk mengatakan benar karena kita takut dianggap berbeda dengan orang-orang yang sudah dianggap hebat oleh banyak orang. Saya pernah punya pengalaman begini. Saya itu pernah berbeda pendapat dengan salah seorang guru besar di sebuah perguruan tinggi. Dan saya yakin pendapat saya itu betul-betul bisa saya pertanggungjawabkan. Tapi karena saya berbeda dengan sang guru besar itu, saya dianggap sebagai orang yang bodoh. Anda itu siapa? Anda berbeda loh dengan Pak Profesor ini. Saya diam aja, saya merenung. Apa saya tidak boleh berbeda dengan seorang guru besar? Padahal saya bisa mempertahankan argumen yang saya katakan itu. Nah kan saya pernah menulis yang saya yakin tulisan saya itu saya tulis dengan argumen yang sangat bagus. Tapi karena berbeda dengan tulisan orang yang dianggap hebat, akhirnya orang melecehkan tulisan saya itu dan bahkan menganggap bahwa tulisan saya itu tulisan sampah, tulisan kecangan. Dan saya juga pernah mengisi pengajian yang isinya itu berbeda dengan kata orang yang sudah dipercaya banyak orang. Dan saya punya alat argumen yang bisa saya katakan, tetapi karena saya itu bukan siapa-siapa, saya dilecehkan orang. Jadi pengalaman saya yang kemudian saya renungkan. Nah sekarang ini orang takut berpendapat berbeda dengan pendapat orang yang dianggap paling benar, dianggap paling hebat, dianggap orang yang penting, dianggap orang yang ya, tidak mungkin salah oleh banyak orang karena sudah diidolakan oleh banyak orang. Sehingga bisa saja orang itu
takut dianggap tidak hebat karena berbeda dengan orang-orang hebat. Nah, hal yang seperti ini adalah hal yang lumrah, tapi yang lumrah itu tidak harus dibenarkan. Dan hal yang seperti ini hal yang dimanfaatkan oleh orang yang suka mengadu domba, oleh penyebar fitnah, oleh pembuat rusuh untuk memecah belah siapapun, termasuk memecah belah umat Islam. Dan cerita tentang Topi Abu Nawas itu menjadi sebuah cerita yang penuh dengan ibrah. Kita ini tidak berani, tidak percaya pada sesuatu hanya karena sesuatu itu sudah dikatakan benar oleh banyak orang, apalagi dikatakan benar oleh orang-orang yang hebat. Padahal sesuatu itu tidak masuk akal dan tidak punya argumen yang tepat untuk dikatakan benar. Sehingga untuk berbeda dengan orang yang hebat, dengan orang banyak, itu orang seringkali tidak berani. Padahal Rasulullah mengatakan, kulil haqqa wa in kana murran. Katakan yang benar meskipun pahit. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, berani apa tidak kita mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah dengan argumen yang kita yakini, meskipun apa yang kita katakan itu berbeda dengan apa kata orang banyak, dan bahkan berbeda dengan orang-orang hebat atau yang dianggap hebat. Di dunia akademik, berani nggak kita berbeda dengan seorang guru besar yang dianggap serba pintar, padahal kita punya argumen yang jauh lebih hebat, lebih argumentatif dari profesor itu. Berani nggak? Kalau kita tidak berani, itu adalah sesuatu yang harus kita sesalkan. Saya ingin beri contoh kepada mahasiswa saya. Beranilah berbeda dengan diri saya. Berbeda dengan dosen itu biasa. Asal Anda punya argumen yang kuat. Dan saya akan mengakui kebenaran pendapat Anda kalau argumen Anda itu adalah argumen yang lebih kuat daripada argumen saya. Dan saya sudah banyak membuktikan. Saya mengiyakan apa kata mahasiswa saya, karena mahasiswa saya itu punya argumen yang jauh lebih kuat dari argumen yang saya katakan. Dan ketika mahasiswa saya itu punya argumen yang lemah, saya ingin berdialog dengan terbuka, menunjukkan kelemahan argumen mereka, dan mereka saya bimbing untuk mau mengakui kesalahan, sebagaimana saya juga pernah mengakui kesalahan yang saya lakukan ketika saya berbeda pendapat dengan para mahasiswa saya. Inilah cara saya mengajar dan saya memberikan pengajian. Kalau saya salah, saya akan mengatakan salah, meskipun apa yang dikatakan salah itu dikatakan oleh orang-orang yang oleh orang banyak dikatakan sebagai orang yang biasa, orang yang tidak terkenal, orang yang tidak punya ilmu yang hebat. Tetapi saya akan mengatakan yang benar itu benar, meskipun harus berseberangan dengan siapapun yang dianggap benar oleh banyak orang, karena saya yakin bahwa argumen saya adalah argumen yang jauh lebih tepat untuk saya katakan dibandingkan argumen siapapun yang mengatakan pendapat itu salah, karena semua akan saya pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang ingin saya sampaikan tentang cerita Topi Abu Nawas dan apa yang saya coba untuk saya renungkan dari bacaan saya terhadap Al-Quran surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya pengetahuan tentang hal itu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Sekali lagi, inilah apa yang bisa saya sampaikan pada pengajian pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.